Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Zidan Amandanu dari Universitas Untak Surabaya NBI 1461913. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu FCFS yang preemptif non preemptif dan juga SJF yang preemptif sama non preemptif. Bagaimana kedua materi tersebut atau contoh soal dari kedua materi tersebut dan juga penyelesaiannya. Kita simak videonya. Oke, kita mulai materinya. Yang pertama ada first come first serve atau FCFS. Proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah bersepanjang atau pendek. Contoh soalnya yaitu kita menentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma dan menggambarkan Gantt chart. Di sini saya membuat tabel atau proses, yaitu prosesnya ada 5, P1, P2, P3, P4, P5, dan arrival time yaitu P1 ada 0, P2 2, P3 3, P4 5, P5 9, dan burst time-nya 12 di P1, 8 di P2, 5 di P3, 2 di P4, 1 di P5. Kemudian di Gantt chart-nya di sini saya menurunkan CPU-nya. Yang pertama adalah arrival time-nya. Di sini waktu antrian ke 0 yaitu P1 di proses ke 1. Kemudian di antrian kedua ada P2, antrian kedua. Kemudian di arrival time 3 ada P3, dan ke antrian kelima ada P4, dan juga antrian ke-9 ada P5. Itu semua adalah proses yang pertama, P1. Kemudian P1 proses yang pertama ini mencakup seluruhnya ini, jadi burst time-nya ada 12. Langsung ke antrian 12. Antrian 12 terletak pada proses kedua. Antrian pertama tadi adalah 12. Ini 12. Kan antrian pertama kan sudah diproses. Kemudian kita antrian ke P2, proses yang kedua. Proses kedua yang ngantri, proses ketiga juga ngantri, proses keempat ngantri, proses kelima juga ngantri. Proses kedua ini ada 12. 12 loncat ke P3, P2 ada tadi 12, kemudian ditambah 8, sistemnya 8, jadi 20. P3 jatuhnya ke antrian ke-20, dan ke antrian ke-20 adalah P3, P4, P5. P4 sama P5 masih mengantri, P3 sudah diproses. Kemudian di proses ketiga ada 25. 25 ini adalah dari 20 proses ketiga tadi ditambah proses ketiga 5, jadi 25. 25 jatuh ke proses keempat. Proses keempat diproses kemudian menjadi 27, ditambah 2 tadi, tambah 2, kemudian 27 terakhir ditambah 1, ini proses kelima. Kita hitung waktu tunggunya. Waktu tunggunya adalah dari P1 0. Angka 0 ini tidak ada waktu nunggunya, jadi hasilnya 0. Kemudian ada P2. P2 tadi jatuhnya ke 12. Dia di antrian ke 2. Jadi 12 dikurangi 2 ada 10. Kemudian P3. P3 tadi jatuhnya di 20. 20 dikurangi 3 karena dia ke antrian ketiga. Jadi 20 kurangi 3 17. P4 ke 25 kurangi 5 antrian ke-5 20. P5 antrian ke-27 dikurangi antrian ke-9. Antrian ke-9 adalah P5. Jadi hasilnya 18. Kemudian dijumlah semua, jumlahnya 65. Dan kita memperoleh rata-rata waktu tunggu 65 dibagi prosesnya. Prosesnya kan ada 5. 65 dibagi 5 sama dengan 13 satuan waktu, jadi meter per second. Oke, kita lanjut ke shorter job first atau SJF yang prime time. Jika suatu proses ini ya, jika suatu proses sedang dikerjakan kemudian ada proses lain yang datang di mana
burst time-nya kecil, sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dan sisa proses tadi dikembalikan ke Brodick Wave atau RQ. Kali ini kita menggunakan contoh soal yang hampir sama seperti tadi. Gambarkan gain curve dan juga menghitung rata-rata waktu AWT. Soalnya pun kita menggunakan tabel yang sama seperti tadi, menggunakan proses 5, arrival time-nya di P10, burst time-nya 12 sama seperti tadi. Kemudian kita menuju ke gain curve. Di sini ada agak rumit ya. Di CPU 1 ada proses pertama. Di sini langsung diajukan saja. Proses pertama ada 12, burst time-nya 12. Kita ajukan langsung ke arrival time-nya 0. Nah, untuk mencari proses kedua atau antrian kedua kan ada P2 ada 8, burst-nya ada 8. Kemudian P1 sama dengan 10 antriannya, burst-nya 10. Dari mana dapat 10 ini? Karena dia di antrian kedua, berarti yang P1 tadi 12 dikurangi antrian kedua jadi 10. Antrian pertama jadi 10. Itu masih mengantri atau masih proses di sini 2. Kemudian di SJF preemptive ini kita melanjutkan proses dengan mencari nilai terkecil dan juga antrian pertama dari suatu proses. Ya, di sini kita lihat antrian terkecilnya adalah P2 yaitu 8. Burst time-nya 8. Jadi kita menggunakan P2. P2 ini sini. Kemudian antrian ketiga. Antrian ketiga adalah arrival-nya 3, P3. P3 adalah burst time-nya 5. Dari mana dapat P27 ini? Dari burst time-nya 8, kemudian dia antri 1 loncatan 2 ke 3, jadi 8 kurangi 1 7, dan P1 masih tetap di proses 10 karena tidak ada pengurangan atau tidak ada loncatan dari P1. Nah, kemudian di sini ada P3. P3 di sini 3. Karena kita mencari nilai terkecil dari suatu antrian dan juga antrian pertama ya. Jadi P3 ada di urutan pertama ini, P3 ke 5. Jadi langsung saja kita loncat ke P35. Jadi antrian kelima ada P4. Antrian kelima ada P4. Di antrian ke 5 ini P4 burst time-nya ada 2, dan P3 tadi masih ada di 5 dikurang 2 berarti ada 3. Jadi P4 sama dengan antrian kedua, burst time-nya 2, P3 burst time-nya 3, P2 tadi 7 masih diproses, P1 masih diproses 10. Kemudian ada ini di P4 ya, yang 5 tadi P4. Kemudian ada P3. P3 masih diproses. P3 ini adalah 7. 7 kan tidak ada di tabel ini. Karena 7 dapatnya dari ini, P2. Jadi P2 diproses 7. 7 di sini. Di 7 tadi ada 3, P3 3, ini P3 3. Kemudian P2 7 ini, P1 10. Karena P4 tadi sudah diproses, tadi dihilangkan 1. Kemudian ini P3 7. Loncat lagi ke antrian P5 ada 9 sini, P5 1, P3 1. P3 1 dari pengulangan 3. Jadi P3 sama dengan burst time-nya 1 ke barisan kelima. Kemudian ada P2. P2 tadi masih ada P2 7 sama P1 10. Jadi masih diproses. Kemudian di sini ada barisan ke 10, ini masih P3. P3 masih, karena
masih sama-sama kecil, P5 sama P3. Nah, antrian ke-10 ini ada P5 berstemnya 1, P2 7, P1 10 tadi P5 sampai ke P1 sama dengan 18, P1 berstemnya 10 tadi 10 sampai 28. Kemudian waktu tunggunya, kita menghitung waktu tunggu dari 0. 0 ini antrian pertama ditambah 18 kurangi 8, 18 kurangi 2. Yang mana dapat 18 kurangi 2? Itu karena antrian pertama ada di antrian 18, proses pertama di antrian 18, kemudian dikurangi proses pertama di barisan kedua, jadi 18 kurangi 2 16. Kemudian waktu tunggu proses kedua ini ada 11 karena proses kedua terletak di sini, berhenti di sini. Proses kedua ada 11 kurangi arrival time-nya 3 dari P3 jadi 8. Kemudian ada P3 berhentinya di 7 karena sudah terkecil di sini P3 7 dikurangi 5. Yang 5 ini adalah P4, berarti P3 dikurangi 5, arrival time-nya P4 jadi 2. Kemudian ada P4 ini jatuhnya ke P2 barisan 5, jadi 5 dikurangi P4 ini, arrival time-nya 5 kurangi 5 sama dengan 0. Kemudian P5 jatuhnya di 10. P5 jatuhnya di 10. P5 1. Berarti 10 dikurangi 9. 9 dari P3. 9. 9-nya P5 arrival time. Jadi 10 min 9 sama dengan 1. Dijumlah semua 27. Kemudian rata-ratanya 27 dan 5,4 meter per second atau rata-rata satuan waktu. Oke, kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya, ada Shorter Job First atau SJF, non-preemptive. Ini yang non-preemptive ya. Perbedaan yang tadi adalah ini. Jika proses yang datang memiliki arrival time atau arrival time yang sama, maka proses yang burst time-nya atau paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Contoh soalnya adalah sama seperti tadi, membuatkan graf dan juga menghitung rata-rata waktu. Tabelnya di sini saya juga buat sama, prosesnya ada 5, kemudian arrival time sama burst time-nya sama yang tadi. Kemudian digambarkan grand graph-nya. Di proses CPU, yang pertama adalah barisan ke-0, arrival time 0 adalah P1, kemudian burst time-nya 12. Nah, di sini kita tulis. Kemudian barisan kedua, antrian kedua adalah P2, burst time-nya 8. Antrian ketiga ada P3, burst time-nya 5. Antrian 5 ada P4, burst time-nya 2. Dan P5 burst time-nya 1. Kita menghitung yang P1-nya dulu, barisan proses yang kedua. Proses yang pertama adalah ini P12 jatuh ke 0. Kemudian proses kedua jatuh langsung ke 12, barisan ke 12. P1 barisan ke 12. Kemudian jadi di sini P1 sudah hilang, jadi barisan pertama P2 yang antri P2 8, P3 5, P4 2, P5 ada 1. Nah, di sini ada barisan P5 karena P5-nya nilai yang paling terkecil atau burst time-nya yang paling kecil. Kita hilangkan. Jadi P5 ini hilang, langsung lanjut ke barisan 13. Barisan 13 ini tadi adalah P5. P5 sama dengan 1, 12 ditambah 1, 13. Nah, barisan ke-13. Barisan 13 ada P2, P3, P4. Karena nilai P5 tadi terkecil jadi dihapus. Jadi tinggal P2, P3, P4.
Nah, di P2, P3, P4 nilai paling kecil adalah P4. P4-nya adalah berstemnya 2. Nah, jadi ini jadi patokan di P4 ini. Jadi 13 ditambah 2 ada 15. 15 ini jatuhnya di P2. P2 sama P3 ini antri ini. P2-nya tadi 8, P3 5. Otomatis 5-nya yang kena hilang. Jadi 15 ditambah 5 20 jatuh ke P3. P3 tadi 20. Berarti yang antri tinggal P2, P2 8, 20 ditambah 8 28. Kemudian kita hitung waktu tunggunya. Waktu tunggunya ada P0 tidak menunggu karena tidak mengantri 0. P2-nya jatuh ke 20. 20 dikurangi jatuhnya P2 barisan ke 2. Berarti 20 kurangi 2 18. P3-nya jatuh ke P3-nya tak jatuh ke ini 15. Berarti 15 kurangi 3. 15 kurangi 3 ada 12. Dan P4 ada 13. Nah, jatuh ke 13 nih. 13 kurangi 5. Jatuhnya P4 5. Barisan kelima. Jadi 8. P5 12. P5-nya 12. 12 dikurangi 9. P5 tadi. Berarti 3. Kita jumlah 41. Rata-rata waktu tunggunya yaitu 41 dibagi prosesnya 5. Yaitu 8,2 meter per second. Ya, mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.